Oke, halo. Kita lanjutkan kembali ya pembahasan normalisasi. Pada video sebelumnya kita sudah sampai pada tahap second normal form dengan tabel yang dihasilkan yaitu seperti ini. Jadi di sini ada 3 tabel yang kita dapatkan. Yang pertama adalah tabel order dengan primary key adalah nomor order, berisi nomor order, nama customer, alamat customer, dan tanggal ordernya. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel barang, terdiri atas kode barang, nama barang, dan harga satuan dengan primary key-nya adalah kode barang. Dan tabel yang ketiga yaitu item order dengan primary key-nya ada 2 yaitu nomor order dan kode barang dan berapa kuantiti dari setiap barang yang dibeli. Nah, kita akan beranjak ke third normal form. Syaratnya adalah tentunya harus memenuhi second normal form. Nah, yang kedua adalah tidak ada atribut yang tergantung secara transitif kepada atribut non-key lainnya. Nah, maksudnya adalah kita akan melihat atribut-atribut yang bukan kunci, ya. Nah, tidak boleh ada atribut yang bukan kunci yang tergantung terhadap atribut yang bukan kunci lainnya. Jika ditemukan, maka sebaiknya harus dipisah ya menjadi 2 tabel. Kita lihat sekarang tabel yang pertama. Nah, di sini ada catatan tadi adalah bahwa biasanya terjadi pada atribut turunan ya. Jadi syarat third normal form itu biasanya terjadi pada atribut turunan. Nah, atribut turunan adalah atribut yang dihasilkan dari perhitungan tabel lain. Kebetulan pada kasus kita ini dari awal kita sudah menghilangkan atribut turunannya ya, yaitu ada subtotal dan ada total dari setiap transaksi. Nah, itu sudah kita hilangkan dari sejak awal. Maka kita cek table order apakah belum memenuhi bentuk normal ketiga ya. Kemudian begitu juga tabel kedua dan yang ketiga. Kita lihat di sini dari atribut-atribut yang bukan kunci, apakah ada ketergantungan dengan atribut yang bukan kunci lainnya? Ya, misalnya di sini ada alamat customer. Apakah alamat customer tergantung kepada nama customernya? Bisa saja tidak ya, karena bisa jadi ada orang dengan alamat yang sama, tapi orangnya berbeda gitu ya. Alamatnya sama, ada misalkan lebih dari 1 orang dengan alamat yang sama, namun orangnya berbeda. Ya, itu dikatakan bahwa dia tidak memiliki ketergantungan ya antara satu dengan yang lain. Begitu juga tanggal order. Apakah tanggal order ini punya ketergantungan terhadap nama customer? Ya, apakah yang belanja di tanggal 12 Juli 2007 ini hanya Andi? Tentunya tidak ya. Bisa jadi nanti ada banyak lagi data yang lain. Kebetulan pada contoh ini kita hanya mencatat satu record untuk order tanggal 12 Juli begitu ya. Nah, berarti sebenarnya di sini table order itu sudah memenuhi bentuk ketiga ya. Karena tidak ada ketergantungan di antara non-key ya. Namun kalau kita lihat di sini dari atribut yang ada di table order ya, bisa kita lihat di sini ada 2 data yang berbeda sebenarnya, yaitu pertama data customer ya, nama customer dan alamat customer. Kemudian juga ada data transaksi, yaitu nomor order dan tanggal order begitu ya. Nah, di sini pada saat misalnya Andi Sun transaksi di tanggal yang sama lebih dari 1 kali, maka nanti akan tertulis berulang kali ya, Nah, artinya adalah bahwa sebenarnya kita bisa memecah tabel ini menjadi 2 tabel, yaitu tabel customer dan tabel order ya.
Nah, oke, itu yang pertama. Kemudian tabel barang, kita cek apakah ada atribut yang bukan kunci yang tergantung terhadap atribut yang bukan kunci lain ya. Di sini atributnya ada nama barang dan harga. Apakah harga itu bergantung pada nama barang? Tentu tidak ya, karena harga itu ya bisa macam-macam untuk setiap barang. Berarti ini sudah memenuhi bentuk normal ketiga. Begitu juga item order, di sini hanya satu atribut yang bukan kuncinya ya, berarti tidak bisa kita bandingkan dengan atribut yang lain. Berarti ini sudah cukup, maka selanjutnya adalah di bentuk ketiga kita hanya akan tadi memecah ini ya menjadi tabel customer dan tabel order. Dan jangan lupa setiap kita memecah tabel maka harus ada atribut yang menghubungkan kedua tabel yang dipecah tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita langsung lihat contoh atau hasil dari third normal formnya. Tabel barang tadi tetap, tabel order tetap. Nah, kita tadi akan memecah tabel order menjadi dua tabel. Yang pertama adalah tabel order, tabel order sendiri ya, yaitu nomor order dan tanggal order. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel customer, ada kode customer, nama customer, dan alamat customer. Dan kemudian kita tambahkan atribut kode customer di tabel order, karena tadi kita memecah yang awalnya satu tabel menjadi dua, maka kita harus menambahkan kembali atribut apa yang menghubungkan kedua tabel yang dipecah tadi, ya, yaitu kode customer. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, tabelnya sudah lebih spesifik menyimpan setiap kelompok data, ya. Di tabel order, ya, primary key-nya ada nomor order, ya, kemudian ada foreign key yang masuk, ya, foreign key yang masuk untuk menghubungkan antara tabel order dengan tabel customer. Ya, tabel customer primary key-nya adalah kode customer, tabel barang primary key-nya adalah kode barang, tabel item order primary key-nya adalah dua ini. Nah, ini kita bisa hubungkan dengan garis-garis ya, dengan garis-garis yang menyatakan dia saling berhubungan. Oke, seperti itu. Ini adalah tabel yang kita hasilkan setelah kita menjalankan bentuk normal ketiga, dan kita mendapatkan 4 tabel ya yang akan dibuat nantinya, yang mana tabel-tabel ini adalah sudah melalui tahap normalisasi dan mendapatkan atau menghasilkan tabel yang normal. Oke, seperti itu pembahasan kita untuk contoh normalisasi. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami.